Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya dunia kita yang sekarang super terkoneksi ini bisa terbentuk? Dari kita ngirim pesan, sampai nonton video streaming, semuanya kan kerasa instan dan gampang banget kan? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa jadi kenyataan. Coba deh, lihat angka-angka ini. Gila banget. Cuma dalam 1 menit, 60 detik, di internet, ada 4,5 juta video YouTube yang ditonton, 3,8 juta pencarian di Google, dan hampir 1 juta dolar dibelanjain buat belanja online. Ini nunjukin betapa dalamnya kita udah terintegrasi sama dunia digital. Terus, pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Ini semua bukan sulap, bukan kejadian semalam. Perjalanan ini adalah hasil dari inovasi selama berabad-abad, yang semuanya didorong oleh satu kebutuhan dasar manusia. Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, semuanya itu berawal dari sini. Dari sebuah percikan koneksi. Jauh sebelum ada internet, ada kebutuhan mendasar kita buat saling berbagi informasi yang berharga. Nah, inilah fondasi dari semua yang kita kenal sekarang. Jadi informasi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, informasi itu data mentah yang udah diolah biar jadi ada artinya buat kita. Tapi nggak semua informasi itu sama nilainya. Biar benar-benar berguna, informasi itu harus relevan, harus akurat, dan harus ada pas kita butuhin. Nah, dorongan buat dapatin informasi yang lebih baik dan lebih cepat inilah yang jadi bahan bakar revolusi teknologi. Dan kalau kita lihat jejak sejarahnya, wow! Dimulai tahun 1455 dengan mesin cetak Gutenberg. Ini nih yang bikin ide bisa nyebar secara massal untuk pertama kalinya. Terus kita loncat jauh ke tahun 1876, ada teleponnya Bell yang ngubah komunikasi jadi instan. Gak lama ada radio di tahun 1920-an dan akhirnya komputer di tahun 1940-an. Masing-masing penemuan ini tuh kayak satu balok Lego yang ngebangun dunia digital kita. Langkah gede berikutnya, bikin semua kekuatan koneksi ini jadi bisa dibawa-bawa. Ini adalah momen di mana kita mulai ngelepasin diri dari kabel dan bisa terkoneksi dimanapun kita berada. Nah, gambar ini nunjukin solusinya dengan jelas banget. Kita mulai di tahun 80-an dengan 1G. Ingat kan HP segede batu bata yang cuma bisa buat nelpon? Terus 2G di tahun 90-an ngasih kita SMS. 3G di tahun 2000-an ngebuka pintu ke internet di HP. 4G bikin semuanya ngebut, kita jadi bisa streaming. Dan sekarang 5G yang ngejanjiin dunia di mana semua perangkat bisa saling ngobrol. Gila ya, cepet banget perubahannya. Sekarang kita masuk ke intinya. Lahirnya kekuatan yang ngubah segalanya. Internet itu sendiri. Ini bukan lagi cuma soal nyambungin 2 orang, tapi soal nyambungin seluruh dunia jadi satu. Jadi, internet itu sebenarnya apaan sih? Namanya sendiri udah ngejelasin semuanya. Interconnected Network, alias jaringan yang saling terhubung. Anggap aja ini kayak jaring laba-laba raksasa tingkat global yang bikin jutaan komputer, dari laptop kamu sampai server perusahaan gede, bisa saling ngobrol. Perjalanannya tuh unik banget. Awalnya dari proyek militer di tahun 1969, namanya ARPANET. Terus, momen kuncinya di tahun 82, pas TCP/IP muncul. Nah, di tahun 1990, World Wide Web lahir dan bikin internet jadi gampang dipakai sama semua orang. Dan puncaknya, tahun 94, internet jadi komersial. Sampai-sampai Pizza Hut nerima pesanan online. Bayangin, dari proyek militer buat nganter pizza. Luar biasa. Tadi kan kita nyebut TCP/IP ya, itu apaan sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak kantor posnya dunia digital. Ini tuh seperangkat aturan main yang bikin setiap data yang kamu kirim, mau itu email atau foto, dipecah-pecah jadi paket kecil, dikirim lewat jaringan, terus dirakit lagi dengan benar di tujuan. Tanpa aturan main ini, wah internet bakal kacau balau. Oke, terus gimana cara kita jalan-jalan di dunia digital yang luas ini? Nah, senjata utama kita adalah web browser. Dan diagram ini nunjukin cara kerjanya dengan simple. Kamu sebagai pengguna itu klien, kamu pakai browser buat minta sesuatu dari server web, terus servernya ngirimin balik ke kamu. Yuk kita pecah jadi 4 langkah sederhana. Pertama, kamu ketik alamat web. Kedua, browser kamu langsung ngirim permintaan. Kayak ngirim kurir gitu deh ke server tempat web itu disimpan. Ketiga, servernya nyariin file yang diminta terus dikirim balik. Dan keempat, browser kamu nerjemahin file-file itu jadi halaman web yang bisa kamu lihat. Simple tapi powerful banget kan? Teknologinya emang keren. Tapi yang lebih keren lagi tuh apa yang kita sebagai manusia lakuin dengan semua ini. Kita bergeser dari yang tadinya cuma nerima informasi, jadi ikut menciptakan dan berbagi.
kita nambahin lapisan manusia di atas semua infrastruktur digital ini. Nah, disinilah media sosial masuk. Ini bukan lagi cuma soal teknologi, tapi soal platform yang ngasih kita panggung buat bikin konten, bagi-bagi pengalaman, dan ngebentuk komunitas sama orang-orang di seluruh dunia kapan aja. Biar kebayang segede apa skalanya, kita lihat data ini ya. Per April 2020, hampir 60% dari seluruh penduduk bumi udah online. Coba deh, resapi dulu angka itu, 4,57 miliar orang. Itu angka yang wow, susah banget buat dibayangin. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, dari miliaran pengguna internet itu, 3,8 miliar diantaranya aktif di media sosial. Ini bukti kalau kita tuh bukan cuma jadi penonton pasif. Kita semua ikut berpartisipasi dan main di dalam ekosistem digital ini. Dan ini dia statistik yang mungkin paling bikin kaget. Rata-rata kita ngabisin hampir 7 jam online setiap hari. Itu lebih dari sepertiga waktu kita melek loh. Ini udah bukan sekedar alat lagi, ini udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari hidup kita. Kita emang udah berhasil ngebangun sebuah keajaiban teknologi. Tapi, ya kayak semua alat yang hebat, konektivitas global ini tuh kayak pedang bermata dua. Ada sisi baik dan buruknya. Intinya gini, di satu sisi bagusnya kita jadi gampang banget dapat informasi, bisa ngobrol sama siapa aja di seluruh dunia, dan banyak peluang ekonomi baru. Tapi, di sisi lain ada juga tantangannya. Hoax nyebar cepat banget, ada kejahatan siber, dan cara kita berinteraksi langsung juga jadi berubah. Penting banget buat kita ngerti kedua sisi ini. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Dengan semua teknologi ini, semua koneksi ini, kita emang jadi makin terhubung. Tapi, apa itu beneran bikin kita jadi makin dekat satu sama lain? Atau malah sebaliknya, justru menciptakan jarak baru di antara kita? Itu pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungin bareng-bareng, sambil kita terus ngebangun masa depan digital kita. Terima kasih udah menyimak.